Shalom Amanginang, kita bertemu kembali dalam renungan harian kita Rabu 11 Februari 2026. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini yang diambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan demikian. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hidup adalah milik Tuhan. Tidak sedikit orang yang sering kali lupa akan keberadaannya di tengah-tengah dunia ini. Banyak yang merasa bahwa hidup dan segala sesuatu yang ada padanya adalah milik kepunyaannya. Baik itu harta bendanya, kesuksesannya, anak-anaknya, dan juga waktu. Semua ada dalam kendalinya. Di zaman sekarang, kita suka merasa aman karena tabungan yang ada, karir yang kita capai, asuransi yang sudah dipersiapkan, dan teknologi yang dapat kita kendalikan. Namun, ketika ada sesuatu yang hilang atau berubah, maka hati akan cenderung menjadi kacau, kecewa, marah, bahkan sulit menerima apa yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini merupakan pengalaman dari hambanya Ayub. Ayub mengingatkan kita bahwasanya hidup dan apa yang ada pada kita bukanlah milik kita. Hal ini mau menyadarkan kita bahwa hidup ini tidak sepenuhnya ada dalam kendali kita. Ayub yang mengalami perubahan hidup, kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, bahkan kesehatannya. Tetapi bagaimana Ayub merespon apa yang terjadi? Dengan tegas ia mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, saat itu hidup Ayub sudah runtuh, jatuh. Namun meskipun demikian, situasi yang dialami Ayub, satu hal yang Ayub pahami dengan sangat mendalam adalah bahwa hidupnya dan semua yang ada padanya, dia percaya semua itu adalah milik Tuhan. Saudara yang terkasih, di sini Ayub mau mengajarkan kepada kita untuk melepaskan apa yang bukan milik kita dan menggenggam Tuhan sang pemilik segala sesuatu dengan lebih erat. Karena kita hanyalah pengelola yang Tuhan beri kuasa untuk mempergunakannya dengan baik. Ia juga mengajarkan iman yang tidak transaksional. Ayub memuji Tuhan bukan karena berkat, tapi karena siapa Tuhan itu dalam kehidupannya. Nah, hal ini menentang iman modern yang mengatakan, aku percaya kalau hidupku lancar. Tapi Ayub mengajarkan, Tuhan tetap layak dipuji, bahkan saat kita terasa tidak adil. Oleh karena itu mari kita belajar mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti memperbarui hati kita dari hati yang ingin menguasai menjadi hati yang mau berserah. Dari hidup yang berpusat pada diri sendiri menjadi hidup yang berpusat kepada Tuhan. Ketika kita hidup dengan kesadaran ini, kita akan lebih tenang, lebih taat, lebih siap menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tidak tergantung
tidak menggantungkan identitas pada harta, jabatan, ataupun status, sehingga lebih siap menghadapi perubahan hidup yang datangnya tiba-tiba. Mari tetap hidup dalam pengharapan di tengah penderitaan dan memilih sikap yang benar menjalani setiap perubahan hidup yang terjadi sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari yang indah ini. Atas pengalaman Ayub yang senantiasa bersandar kepada Tuhan dan tidak menganggap segala sesuatu yang ada padanya adalah milik kepunyaannya. Tapi itu semua milik Tuhan yang Tuhan titipkan kepada setiap orang untuk dikelola berdasarkan iman, melakukan yang terbaik, dan semua adalah yang terbaik untuk Tuhan. Pakailah hidup kami Bapa sesuai dengan rencana-Mu, sehingga apa yang Tuhan titipkan kepada kami pertanggungjawabkan di tengah-tengah kehidupan. Kami pakai hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, di dalam cita-cita yang mereka kejar. Biarlah selalu dalam hidup berpengharapan kepada Tuhan, dan atas seizin Tuhan, hidup yang Tuhan telah hidupi, itu Tuhan mereka pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Bapa, hidup kami satu hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhanlah yang selalu bersama dengan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas sama Inang. Tuhan Yesus memberkati.